Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ulin Farihah MPD dan Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD selaku guru penguji, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6B yang berkenan hadir hari ini. Yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu adinul Islam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan presentasi atau unjuk kerja karya ilmiah siswa KIS kelas 6. Berikut kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi KIS oleh kelompok 5, tanya jawab dan saran, kemudian penutup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Acara berikutnya yakni presentasi KIS dari kelompok 5 kelas 6B dengan judul Wakino Watermelon Skin Noodle. Kami berikan waktu kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu penguji, guru pembimbing serta wali murid yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil karya ilmiah siswa kami yang telah kami kerjakan selama sekitar 2 bulan. Karya ilmiah kami berjudul Wakino atau Watermelon Skin Noodle, yaitu inovasi kulit semangka menjadi produk olahan pangan mie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena, saya absen 19. Perkenalkan, nama saya Unais, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nasrul dari kelas 6B, absen 28. Perkenalkan, nama saya Arjuna, absen 6. Perkenalkan, nama saya Kori, absen 21. Perkenalkan, nama saya Davina, absen 13. Masih banyak sekali masyarakat yang belum memanfaatkan kulit semangka sebagai bahan pangan. Padahal kulit semangka juga memiliki potensi besar sebagai sumber serat dan energi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan kulit semangka menjadi produk yang bernilai jual dan sehat bagi masyarakat. Watermelon Skin Noodle atau Wakino merupakan inovasi pangan yang berbahan dasar kulit semangka. Banyak orang yang hanya mengonsumsi daging buah semangka lalu membuang kulitnya. Padahal kulit semangka juga memiliki manfaat, diantaranya kaya akan antioksidan, serat, vitamin, dan mineral yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Alasan pemilihan judul karena untuk memanfaatkan limbah kulit semangka agar lebih bernilai ekonomis, mendorong diversifikasi pangan berbasis bahan alami, dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah bagaimana proses pengolahan watermelon skin noodle dan bagaimana hasil penelitian uji coba watermelon skin noodle. Dan tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui proses pengolahan watermelon skin noodle dan untuk mendeskripsikan hasil penelitian watermelon skin noodle. Metode yang digunakan. Metode eksperimen melakukan uji coba dalam pengolahan kulit semangka menjadi mie. Teknik pengumpulan data, observasi, survei, dan uji coba produk kepada responden. Semangka. Semangka adalah suku ketimun-timunan atau tanaman merambat
yang berasal dari daerah Afrika bagian selatan. Manfaat kulit semangka memang masih sangat jarang diketahui oleh banyak orang, walaupun memiliki segudang manfaat yang kalah dengan manfaat buahnya. Alasan banyak orang yang menghindari kulit putih pada semangka adalah karena berpikir bahwa bagian ini tidak ada dimakan dan tidak memiliki nutrisi. Saya akan membacakan ayat yang berkaitan tentang karya ilmiah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kullis samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Selama ini kita terlalu fokus pada serealia, padi, gandum impor, sedikit umbi, singkong, dan tepung sagu sebagai bahan pokok. Padahal Al-Quran banyak menyebut buah-buahan sebagai makanan manusia di dunia dan di surga, namun belum dianggap sebagai bahan pokok utama. Berikut adalah alat yang digunakan pada karya ilmiah ini: chopper, alat pengupas, saringan, nampan, timbangan digital, Kegiatan karya tulis ini dilaksanakan di Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Kegiatan karya tulis ini dimulai sejak 18 Januari 2025. Selanjutnya, kegiatan penyebaran angket penilaian produk Wakino atau watermelon skin noodle pada hari Selasa 18 Februari tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan membuat bab 4 dan bab 5. Berikut adalah alat yang digunakan pada karya ilmiah ini: chopper, alat saringan, alat pengupas, saringan, nampan, timbangan digital, panci, kompor, dan alat penggulung mie. Dan berikut adalah bahan yang kami gunakan pada karya ilmiah ini: kulit semangka setengah buah, tepung terigu 75 gram per porsi, kaldu jamur 1/2 sendok makan, kuning telur 2 butir, tepung tapioka 10 gram, minyak kulit ayam, bumbu halus dapur, dan cabai bubuk. Cara pembuatan karya ilmiah kami adalah siapkan kulit semangka bagian luarnya, mencampur kulit semangka dan kuning telur, kemudian diberi tepung terigu. Setelah adonan kalis, pipihkan, lalu masukkan adonan pipih ke pencetak mie. Ayah bunda, silakan mengincip makanan produk Wakino yang sudah ada di meja.
Gimana rasanya Bunda ya? Iya. Profil responden 70% wanita dan 30% pria. Rentang usia 20 sampai 30 tahun 40%, 31 sampai 40 tahun 20%, 41 sampai 50 tahun 40%. Hasil angket penilaian uji coba produk Wakino atau watermelon skin noodle, 50% responden menyukai aroma kulit semangka dalam produk dan 60% responden menilai tekstur mie sangat baik. 70% responden menilai rasa gurih sangat baik dan 70% responden menilai tampilan produk sangat baik. Kesimpulan, proses pengolahan Wakino dimulai dengan mengupas kulit semangka, menggosok kulit semangka dengan garam, mencampur kulit semangka dengan 2 butir kuning telur, mencampur adonan dan menguleni hingga kalis, memipihkan adonan dengan alat roll, mencetak adonan dengan alat pencetak mie. Secara keseluruhan produk Wakino mempunyai kualitas yang baik dilihat dari aspek kekenyalan, aroma, kegurihan, dan penampilan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan yaitu aroma yang kurang khas dan bisa ditambahkan aroma yang lebih kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan hasil karya ilmiahnya dengan jelas dan baik. Berikutnya sesi tanya jawab dan saran oleh Bapak Ibu penguji. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Ulin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Johan, Bu Tantri, Bapak Ibu, wali murid yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Anak-anak yang hebat sekali. Gimana rasanya? Sudah plong? Belum? Belum Bu, belum selesai. Senyumnya tapi tetap ya, jangan dikurangi senyumnya ya. Hebat loh ayah bunda. Saya dulu mengerjakan tugas seperti ini itu waktu setelah selesai SMA. Nah, ini anak-anak seusia SD sudah bisa mengerjakan berkarya seperti ini sampai menghasilkan produk, luar biasa sekali. Sudah memikirkan kulit semangka yang banyak sekali dibuang, mungkin banyak orang menganggapnya itu hanya limbah, ternyata bisa dimanfaatkan, di mana limbah itu yang biasanya dibuang itu ternyata kaya akan nutrisi, dan nutrisinya itu bisa masuk ke badan kita dan bermanfaat. Keren ya. Harapannya nanti selanjutnya inovasi-inovasi lain mungkin diawali dari inovasi dan kreativitas ini juga menghasilkan inovasi dan kreasi-kreasi yang lain gitu ya nak ya.
Aku dulu pernah loh Bu, waktu SD pernah bikin gini. Berarti nanti kalau SMP bikin lagi sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, gitu ya. Dan sudah merasakan rasanya, ini kerja sendiri-sendiri apa kerja sama? Oh, gimana? Rasanya kerja sendiri sama kerja sama bedanya seperti apa? Lebih mudah kalau bekerja sama. Awalnya langsung sepakat menemukan ide ini apa enggak? Enggak. Awalnya gimana Mas Juna? Oke, membuat tepung aji, kemudian macam-macam idenya. Kemudian kemudian akhirnya memilih mie setelah berdiskusi, betul? Oh, Masya Allah, diskusinya dengan baik ya. Agak ada eyel-eyelannya sedikit enggak? Dijawab dengan senyuman. Ya pastilah Bu, kan aku punya pendapat, kan aku pingin mempertahankan pendapatku. Nah boleh, tapi yang terpenting pembelajarannya setelah itu, setelah kalian berproses menentukan yang katanya rodo eyel-eyelan, akhirnya saling mengerti, memahami, ketemulah satu ide dan sepakat. Nah prosesnya itu yang lebih penting. Ternyata mempertahankan ide itu sekuat ini ya. Ternyata memahami teman, memahami kreasinya orang lain itu seperti ini ya. Nah, perasaan-perasaan yang seperti itu harapannya nanti terbawa terus dimanapun kalian berada. Setelah ini kan naik jenjang SMP, SMA dan seterusnya ya. Empati itu, rasa kerjasamanya, rasa memahaminya akan terbawa terus. Harapannya itu. Ya, insya Allah ya Bu. Nah terkait produknya, keren sekali loh, sampai dipikirkan packagingnya. Wah, ini yang mendesain siapa? Helen. Wih, keren banget. Nanti harapan kedepannya seperti apa ini? Kan sudah jadi, rasanya juga enak tadi diincipin sama Bu Ulin. Rasanya enak. Produknya juga keren, packagingnya juga oke. Apakah ada keinginan untuk dipasarkan yang lebih luas kah atau seperti apa? Harapannya satu-satu, mungkin harapan masing-masing itu kan bisa berbeda-beda ya Bu Tantri ya. Tidak harus sama, mungkin Mbak Davina, saya kepinginnya ini Bu, saya kepingin ini, boleh. Atau rundingan dulu deh, boleh. Menguatkan aroma semangka. Kemudian Mbak Kori, ada harapannya ke depan setelah berproses ini apa? Mau dijual atau seperti apa nanti produknya? Iya, keren. Terus Mbak Helena, harapannya apa Nak? Kan sudah bisa berkarya nih, berhasil loh, keren juga, bagus, enak pula. Nah ini kedepannya setelah ini mau diapain ini? Apa sudah berhenti di sini? Sudah Bu, sudah dapat nilai, sudah selesai, apa gitu? Mau dijual juga sih. Uji jual, oke. Kemana kalau mau uji jual kira-kira? Ke teman-teman atau ke tetangga? Mau kemana? Iya, ke teman-teman juga. Oke. Kan lumayan ya, teman-teman itu kan banyak yang penyuka mie ya, tapi jarang sekali ada mie yang mie sehat. Nah, Bu Ulin menyebutnya kalau boleh sebut mie sehat ini. Monggo Mas Unais, harapannya gimana? Mau diuji jual. Dijual, buka pabrik, Masya Allah. Tadi juragan mie sehat loh. Mau? Ya boleh, sampingnya. Ya anak ganteng. Ya semoga produk ini bisa berkembang. Terus?
Dijual, dapat pemasukan banyak Bu. Gitu lah Mas Asril. Oke. Mas Juna, gimana harapannya setelah selesai sudah jadi, mau ngapain lagi nih? Mie-nya mau diapain sama Mas Juna? Dimakan. Dimakan. Terus diincip. Oke. Berbagi Sekelas icip. berbagi ke yang lain gitu ya Mas Juna ya? Ya. Oke, keren sekali. Kalau Bu Ulin boleh pinjem jempol tetangganya Bu Ulin nih sebelah Pak Johan, pinjem jempolnya 2 Pak Johan, jempol 4 buat kalian semuanya. Tepuk tangan. Nah, terakhir dari Bu Ulin sedikit saran, enggak apa-apa ya, kan nanti kalian itu akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ini perihal penulisan. Nanti masih ada waktu lah Bu Tantri ya sama anak-anak untuk mempelajari itu dan memperbaiki lagi. Di sini Bu Ulin temukan mungkin agak dredeg aku Bu nyiapkannya atau ada agak buru-buru jadi kurang maksimal. Mungkin dari segi penulisan nanti ini yang kami temukan di daftar isi. Mungkin sebelum ngeprint sebaiknya itu dicek lagi supaya halamannya keluar semuanya. Di sini tulisannya error gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita mengambil atau mengcopy dari sumber lain, nah itu ketika meletakkan atau mempastenya di kertas yang lain itu harapannya juga diperhatikan lagi, jangan langsung dipaste asli gitu ya, nanti belajar lagi, keren semuanya. Terima kasih, itu dari saya Bu Tantri, anak-anak sekali lagi hebat. Baik, terima kasih Bu Ulin atas masukan dan saran untuk anak-anak, semoga menjadikan ilmu atau pengetahuan untuk lebih baik lagi ke depannya. Berikutnya Bapak Johan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ulin, Bu Tantri, ayah bunda sekalian beserta siswa-siswi kelas 6B dari kelompok 5 yang hari ini syukur alhamdulillah telah menyelesaikan presentasi dengan judul Wakino Pemanfaatan Kulit Semangka Menjadi Mie. Nah, ini tentunya hal yang sangat luar biasa ya Bunda, mengingat di jenjang kelas 6 ini Ananda telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan kapasitas bekal yang sangat luar biasa, tentunya dari kemandirian siswa, kolaborasi siswa, hingga mengajarkan siswa bagaimana memanage waktu dalam pengolahan hingga menjadi olahan mie seperti ini. Betul yang disampaikan oleh Bu Ulin tadi, hanya menambahkan saja saran di dalam sebuah penulisan sebuah karya ilmiah ini perlu kita cermati kembali. Memang yang pertama terdapat sistem error pada penulisan, dan yang kedua mungkin nanti perlu bimbingan Bu Tantri, ejaan tulisannya disamakan. Jadi Pak Johan lihat ini masih ada yang menggunakan model tulisan macam-macam, jadi nanti disamakan terlebih dahulu. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Ulin tadi terkait kopas tadi, ini juga akhirnya muncul background tulisan dari kopiannya itu muncul, jadi nanti tolong diperhatikan kembali. Kemudian yang kedua Pak Johan juga ingin tanya nih, sharing. Di sini kan ada 2 mie dengan warna yang berbeda-beda. Nah, ini ada yang berwarna coklat matang dan ini ada yang berwarna hijau. Lah ini pengolahannya seperti apa? Pak Johan kepingin tahu ceritanya bagaimana ini. Pakai mic. Jadi itu kayak sempat kurang buat disajiin ke penguji sama orang-orang gitu kan, terus buat lagi, terus ada yang beda. Ada tambahan lagi mungkin?
berbeda warnanya karena kita nggak pakai pewarna makanan atau pewarna buatan. Sudah itu aja. Jadi maksud Pak Johan berarti ini memang produknya tidak disengaja dengan warna yang berbeda atau memang oh ternyata salah satu ini ternyata terdapat komposisi yang berbeda atau bagaimana? Ini kan beda nih warnanya, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Dari segi warnanya maksudnya Pak Johan. Kenapa kok warnanya berbeda ini? Pakai mic. Dapat campur sama bumbu juga kan. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Lupa. Terus Pak John juga mau tanya, ini kan kalian sudah berinovasi nih membuat dari kulit semangka menjadi mie. Pertanyaannya Pak John, apa sih yang membedakan produk mie dari kulit semangka ini kelebihannya dibandingkan dengan tepung terigu? Iya, jadi dalam pemanfaatan kulit semangka ini menjadi mie kan memanfaatkan kulit semangka. Nah, apa perbedaan ataupun kelebihannya dibandingkan dengan pembuatan mie dengan tepung terigu? Karena kalau yang biasanya itu tidak sehat, tapi kalau yang ini sehat. Oh, karena mie ada pengawetnya ya Mas Juna ya. Iya. Betul. Nah, kan tekstur kulit semangka kan agak keras. Siapa yang bagian mengolahnya? Gimana? Pak Johan sekarang ingin tahu tantangan. Pasti di masing-masing kelompok ini kan ada tugas masing-masing kan tentunya. Apa sih tantangan yang menarik yang selama ini kalian dalam proses pembuatan ini? Coba disampaikan ke Pak Johan masing-masing pribadi. Silakan dari Mas Juna dulu, mungkin pakai mic Mas Juna.
Senang. Senang perasaannya, senang aja. Senang aja apa senang banget? Apa Jun? Kayak katanya itu kayak katanya sih itu kelompok kita itu gagal demi gagal akhirnya bisa gitu. Artinya berhasil. Yang lainnya mungkin mau menambahkan. Katanya Pak Johan tadi satu-satu ya Pak Johan. Mas Nasrullah, apa kendalanya yang kamu temukan, kesulitan apa yang kamu pribadi saat kita berkelompok ini? Kenapa kendalanya? Saya takut ya jadi Bu. Atau apa? Kalau nggak menemukan kendala, aman ini selama pendidikan aman terus. Ya Bu, aman. Aman terus, masih nice. Apa? Menemukan kendala apa? Cek kelompoknya di rumahnya siapa? Ya, apa Mas Unais kendalanya? Rumahnya Davina jauh, apa gitu, apa ya apa? Boleh diceritakan kendalanya. Ayo Mas Unais. Waktu mencoper Bu, ternyata aku baru bisa mencoper. Nah, mungkin Waktu mencoper soalnya harus halus. waktu mencoper harus Halus. banget. Kalau nggak halus nggak bisa jadi Iya. adonan ya. Nanti kayak ada kerenjel-kerenjel gitu. Oh, ada kerenjel-kerenjelnya. Wah, ada kosakata baru. Terus sudah Mbak Elena. Dari kendalanya tuh karena tekstur dari mie-nya itu kadang kurang gitu. Kayak kadang kekenyalan, kadang kelembekan gitu. Ya. Lalu Mbak Kori. Apa kendalanya Mbak Kori? Mungkin di warnanya kita harus memilih buah semangka yang lebih iya. Oh, boleh pilih semangka yang benar-benar warnanya pekat ya, supaya menghasilkan warna hijau di mie-nya. Oke, Kurang aromanya aja sih. aromanya. Oke, terima kasih. Itu Pak Johan. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kalian luar biasa, hebat semua. Semoga kedepannya nanti bisa menjadi ilmu untuk kalian semua, dan tentunya jika ingin berinovasi mungkin nanti bisa dikembangkan terlebih dahulu. Sekian dari kami tim penguji Bu Tantri dan Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan atas arahan dan masukan kepada kelompok 5. Berikutnya Ayah Bunda yang ingin memberikan masukan dan saran untuk Ananda di depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda, ayahanda dari Helena. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Tantri, Bu Lin, Ibu, mohon maaf ya, belum kenal tadi ya, Pak Johan. Ya, saya sangat terharu sekali ya Bu ya. Kemarin waktu di rumah, saya tuh kaget juga. Ini pelajaran SD, saya kaget. Saya kuliah, tadi Bu Ulin sampaikan, saya setelah SMA baru dapat materi seperti ini. Saya juga kaget Bu. Dan waktunya itu kan kurang lebih hampir seminggu. Saya tanya Helen, kamu dapat ide dari mana? Terus caramu seperti apa?
Saya enggak nyangka ya, enggak nyangka aja kok bisa anak saya ternyata sedemikian rupa gitu loh. Saya sangat terharu sekali di situ. Nah, ini sangat-sangat apa ya, menurut saya sangat-sangat spektakuler menurut saya, di luar ekspektasi menurut saya. Ini benar-benar saya terima kasih ya pada SD ini. Kebetulan nanti next ini sudah saya daftarkan di SMP sebelah ya. Saya sangat untuk Muhammadiyah itu kebetulan saya fanatik ke sana gitu ya. Jadi sangat-sangat pembelajaran yang luar biasa, Bu. Ya, sekali lagi saya terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu semuanya buat siswa-siswi terutama SD Muhammadiyah. Kita berharap ya Bu ya, ke depan mungkin dari lingkup yang kecil dulu ini mie ini bisa diproduksi secara massal. Karena tadi yang sampaikan ini produk ini kaya nutrisi menurut saya dibanding yang lainnya. Semoga aja produk ini tidak berhenti di sini kalau menurut saya pribadi ya. Saya saja tidak kepikiran buah semangka kalau kita ke pasar gitu kan ya, kalau kita ke pasar banyak yang dibuang ya, kita konsumsi, cuma nanti mungkin kesulitannya cara mengakomodir atau mengumpulkan buah semangka ini seperti apa. Tapi pasti ada caranya lah nanti ya, pasti ada caranya. Tinggal itu mungkin kesulitan kita. Tadi saya sampai juga ikut berpikir, tadi saya ingin menjawab juga ya, Pak Johan tadi sampaikan ini kok bisa hijau sama coklat. Saya tadi juga bisa menjawab sebenarnya ya. Setelah dimasak jadinya coklat Pak Johan. Nah, seperti itu. Kecampur sama bumbu ya. Jadi kena apa air jadinya jadi hijau jadi coklat. Nah, balik lagi ya. Kita sangat terima kasih. Mungkin nanti ada Bapak atau Ibu lain yang menyampaikan dengan pendidikan yang diberikan oleh putra-putri kami ya di SD Muhammadiyah ini, yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Semoga tetap menjadi SD yang berkualitas ya ke depan ya, dan siswa-siswinya menjadi yang berbakat berprestasi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dari Mbak Helen telah menyampaikan masukan yang luar biasa sekali untuk SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Monggo Ayah Bunda berikutnya yang ingin menyampaikan masukan, pertanyaan untuk Ananda. Alhamdulillah kita telah berada pada akhir acara. Sebelum kita akhiri, untuk anak-anakku semua, semoga saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu penguji tadi menjadikan ladang pengetahuan ya untuk kalian di masa depan. Marilah kita akhiri acara hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.